sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, kita berdoa dulu. Kita minta pimpinan Tuhan dalam ibadah kita pagi ini, biar kita fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan saja pagi ini. Mari kita siapkan hati kita lebih dulu. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur kami masih punya satu hari lagi untuk kami nikmati dalam hidup kami. Kami tahu ini semua hanya karena anugerah-Mu. Dan kalau kami masih bisa datang pagi ini di tempat ini untuk beribadah bersama, bernyanyi, memuji-Mu Tuhan di tempat ini, kami percaya ini pun juga karena anugerah-Mu saja. Karena itu Tuhan, kami tidak akan sia-siakan anugerah ini. Kami yang sudah datang, kami mau siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak, kami mau bersuka dengan saudara seiman kami untuk meninggikan Engkau. Kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu, merenungkannya dan juga melakukannya dalam hidup kami. Kami mau juga ikut dalam perjamuan kudus. Tuhan, Kau yang basuh hati kami, Kau yang sucikan kami lebih dulu untuk bisa ikut di dalam perjamuan kudus nanti. Kami juga mau berikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Lewat perpuluhan kami juga mau mengembalikan yang sudah menjadi milik hak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati Engkau di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap dan kami mau bernyanyi untuk Engkau. Haleluya, amin. Mari Alberta, saya undang untuk berdiri. Kita mau nyatakan penyembahan kita mau nyatakan mulia, sembah Raja mulia. Mulia
atas segala nama. Nama yang membebaskan kami, nama yang menebus kami dari dosa, nama yang mengangkat kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tahu kalau kami masih bisa bebas memuji menyembah-Mu, kami masih bisa dilayakkan masuk dalam ruang Maha Kudus ini. Kami tahu ini semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Karena itu Tuhan, beberapa waktu ke depan kami mau terus memuji menyembah-Mu. Kami mau terus menari, bersorak, bersuka bersama di tempat ini dengan saudara-saudari kami di Alberta. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Amin. Oke ya Alberta, kalau kita lanjut puji-pujian kita, berikan dulu salam dan senyum buat saudara-saudarimu. Oke, semua siap memuji Tuhan? Ya, seperti biasa ya, kita bersorak ya. Semua siap memuji Tuhan, Alberta? Alberta siap memuji Tuhan? Ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Setia dan selalu bersamaku, Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kaulah sahabat, ya, Dia selalu hadir, Dia yang menuntun kita semua. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Goyang, goyang, goyang. Amin. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita ku datang. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan,
kita. Dia juga Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang mengangkat kita dari lumpur dosa. Amin. Dia yang menebus kita semua. Yuk mari sama kita nyanyikan. Ada kuasa di dalam namanya. Tuhan menara yang teguh.
pujian. Saya undang untuk kaum wanita ke depan yang akan memberikan persembahan pujian.
semua di sini sudah mengalami berkali-kali pertolongan Tuhan, dan kita juga sudah mengalami berkali-kali Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita saat apapun juga, saat terendah dalam hidup kita. Amin. Yuk mari kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan juga satu lagu sekali lagi. Kita nyanyikan komitmen kita lewat pujian ini. Kalau Tuhan sudah menolong kita selama ini, Tuhan sudah setia dalam hidup kita selama ini, Tuhan yang sudah memberikan kuasanya dalam hidup kita, Tuhan yang sudah terus menemani kita, Dia satu-satunya sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Dan biar lewat lagu ini kita nyatakan komitmen kita, biar kita mau Tuhan pakai hidup kami, Tuhan pakai hidup saya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biar orang lain bisa mengenal Yesus lewat hidup kami. Tuhan, inilah hidupku, cita-citaku, masa depanku.
kami. Terlebih dahulu Tuhan menghibur kami. Terlebih dahulu Tuhan menguatkan kami. Terlebih dahulu Tuhan bekerja di dalam hidup kami, sehingga hidup kami bisa mencerminkan Kristus setiap harinya. Semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kami manusia yang lemah. Engkau tahu kami manusia yang tidak berdaya. Engkau tahu terkadang kami jatuh dan berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Itulah sebabnya kami butuh firman Tuhan. Itulah sebabnya kami butuh panduan firman-Mu, supaya kami bisa tetap tegak berdiri, Tuhan. Mari Roh Kudus, kami bawa hati kami kepadamu. Kami bawa pikiran kami kepadamu. Kami bawa hidup kami kepadamu. Biarlah pagi hari ini firman-Mu itu kembali menyirami hati kami. Firman-Mu itu kembali meneguhkan hati kami. Firman-Mu itu kembali membuka jalan kami. Firman-Mu itu kembali memegang kuat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus berkaryalah. Kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Sekarang kita sudah tiba di bulan September. Tidak terasa dalam beberapa bulan lagi kita sudah akan tiba di merayakan Natal gitu ya. Ini sudah persiapan untuk Natal. Tapi Bapak Ibu Saudara masih ingat kemarin seminggu kemarin apa yang kita alami di ibu kota dan sekitarnya? Demo. Ada yang ikut demo di sini? Ibu? Telat daftarnya gitu ya. Kalau tahu ikut gitu ya. Terus mungkin ada yang dapat nasi bungkus karet merah, karet hijau, nggak ada karet, isinya beda-beda katanya begitu ya. Karet gelang atau karet apa lagi begitu ya. Nah, seringkali orang mengatakan semua itu terjadi karena perekonomian yang makin susah atau sulit. Benar apa betul? Orang-orang berpikir, aduh cari uang susah, dan memang faktanya demikian. Pengeluaran terus berjalan, pemasukan belum tentu ada. Pagi hari ini, yuk kita melihat apa sih yang dikatakan Alkitab tentang keuangan. Karena kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber berkat kita. Alkitab merupakan pedoman atau panduan, buku manual yang bisa membuat kita jadi pribadi yang lebih dekat lagi sama Tuhan. Alkitab membahas berbagai aspek dalam kehidupan. Kita bisa temukan berbagai topik tentang parenting ada, tentang pernikahan ada, tentang relasi juga ada, tentang keuangan ada, tentang keluarga ada, tentang masa depan, semuanya lengkap. Pagi ini kita akan lihat hanya dari sisi keuangan aja. Apa sih yang Alkitab ajarkan kepada kita untuk kita bisa menyikapi pemasukan, harta, keuangan, pendapatan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Klik. Yang pertama, kita melihat bahwa kita harus perjuangkan untuk memiliki tabungan atau dana darurat. Namanya darurat, nggak tahu kapan kepakainya, tapi perlu untuk disiapkan. Kalau udah ketahuan kapan dipakainya, itu bukan darurat. Makanya dana ini jangan dipakai. Yuk kita baca dulu. Klik Amsal 21 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Harta dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Saya percaya pagi ini kalau kita ditanya yang mau jadi orang bebal atau orang bijak, semua pasti jawabannya mau jadi orang bijak. Ada yang mau jadi orang bebal? Bisa dengar ada yang bebal gitu kan. Saya kira kita pasti nggak mau jadi orang bebal. Bebal itu levelnya lebih bawah dari bodoh, lebih bawah dari blow on. Udah nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, mangkreng dibilangin yang salah, tetap teguh. Marganya namanya Auban namanya begitu ya. Orang bijak tidak akan menghabiskan apa yang dimilikinya sekaligus. Mereka akan menyisihkannya untuk hari-hari hujan. Karena kita tahu hari-hari tidak selalu panas, hari-hari tidak selalu sukacita, hari-hari tidak selalu ada pemasukan. Tidak pernah ada hari yang sama. Terkadang ada hari yang cerah,
tiba-tiba hujan. Ada hari berhari-hari hujan, mendadak cerah. Kalau menghabiskan seluruh uang yang kita miliki sekaligus, menghabiskan seluruh pendapatan lebih besar, kita tidak akan punya apapun jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak enak, hal yang tidak menguntungkan buat kita. Klik. Kita nggak ada yang bisa menebak masa depan. Betul apa benar Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu besok terjadi apa? Ada yang tahu 5 menit lagi terjadi apa? Nggak tahu. Walaupun mungkin kita mendengar rumor, kita mendengar berita, kita mendengar berbagai hal, tapi tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita harus selalu siap, selalu waspada, jangan lengah menghadapi rintangan dalam menghadapi kondisi tidak terduga. Karena apa? Berkat Tuhan pasti dicurahkan di dalam hidup kita. Salah satunya dengan cara menabung. Bapak Ibu Saudara masih ingat kisah klasik tentang jangkrik dan semut? Mungkin waktu kecil pernah baca, atau di zaman sekarang dengan meluasnya medsos kita pernah baca juga. Atau Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil, punya cucu, keponakan pernah membacakannya. Waktu kecil saya sangat suka cerita ini, karena ceritanya adalah bagaimana jangkrik dan semut ini berteman. Kita tahu semut adalah binatang yang rajin. Gak ada semut yang diam, selalu bekerja mencari makanan, mengumpulkan makanan, membawa makanan. Bahkan bangkai binatang yang lebih besar bisa mereka gotong, bisa mereka pecah-pecahkan, hilang, atau dibawa dijadikan bahan makanan ke gudangnya mereka. Nah, setiap hari si semut ini menasehati jangkrik temannya. Ini hari lagi cerah, masih mudah mencari bahan makanan. Ayo kamu kerja, ayo kamu kumpulkan. Tapi kita tahu apa yang dilakukan oleh jangkrik dalam cerita itu. Jangkrik cuma nyanyi. Bunyinya apa? Nah, itu dia. Krik 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 krik. Dulu seringkali dimasukkan di dalam bambu begitu ya. Terus kemudian dikilik-kilik. Katanya kalau dengar suara jangkrik, tikus takut. Jadi kalau malam-malam jangkriknya dikilik-kilik biar tikus pada kabur. Jangkriknya tidur, tikusnya datang lagi gitu kan. Nah, kalau zaman sekarang ada anak-anak yang saking udah kebanyakan screen time-nya, nggak tahu lagi jangkrik itu apa sih. Nggak bisa bedain jangkrik dengan lalat, dengan nyamuk. Cangcolang, Bapak Ibu Saudara tahu cangcolang? Ada yang geleng, ada yang iya. Belalang, tahu belalang? Ada yang tahu, ada yang enggak. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau bicara sama anak remaja zaman sekarang, tanya, cangcolang, makanan apa itu? Adanya di mana? Kok nggak viral ya di TikTok? Pasti pertanyaannya begitu. Nah, si jangkrik ini setiap hari cuma bernyanyi, cuma bersenang-senang. Seperti kamu bilang kan masih bisa gampang cari bahan makanan. Ya nggak usah dikumpulin, ada di mana-mana. Mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum, usahanya berjalan. Ya kita tinggal menikmati bersenang-senang. Kenapa harus susah? Tapi kita tahu hari tidak selalu cerah. Musim bisa berganti, roda bisa berputar. Kondisi darurat, kondisi tidak terduga bisa terjadi dalam hidup kita. Tibalah musim hujan. Tibalah musim dingin, di mana mencari makanan, mencari minuman itu tidak semudah hari-hari kemarin. Semut tenang-tenang aja karena dia punya tabungan, gudangnya penuh, bahan makanannya berlimpah di sana. Sampai ketika melewati musim hujan atau musim dingin, toh masih cukup. Tapi si jangkrik yang tidak punya tabungan, tidak punya dana darurat, tidak punya persediaan makanan, persediaan minuman, ketika tiba hari hujan, ketika tiba musim dingin, kalang kabut Bapak Ibu Saudara. Karena untuk makan hari itu saja dia kesulitan untuk mencari bahan makanannya. Ini sebuah kisah klasik yang sudah diajarkan di dongeng buku anak-anak sejak kecil. Dan kalau kita baca, kalau bisa kita ingat, sebenarnya ini membekali pemikiran kita. Bukan di masa kecil saja, tetapi justru ketika kita semakin dewasa menjalani hari-hari yang semakin sulit. Jadi yang pertama, Alkitab mengajarkan juga kepada kita, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal
memboroskannya. Bukan berkat Tuhan yang kurang melimpah dalam hidup kita, tapi kita sendiri yang menjadi orang pijak atau orang bebal. Yang pertama, perjuangkan memiliki tabungan atau dana darurat. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Keserakahan dan kecurangan selalu mendatangkan celaka. Saya akan bacakan sebuah postingan dari Kay Safori yang ada di IG. Dia berkata begini, kenapa pejabat suka korupsi? Penyebabnya mungkin karena kita juga. Orang Indonesia ngakunya religius, tapi agama sebenarnya adalah uang. Di negara ini, orang kaya dipuja-puji, dihormati, disembah. Kalau kamu kaya, orang sungkem sama kamu. Omongan kamu didengar, kentut pun baunya wangi. Kamu dianggap hebat, kamu jadi warga negara kelas 1. Kalau kamu punya mobil dan rumah mewah, orang gak peduli asalnya uangmu dari mana. Mau itu korupsi kek, mau itu bisnis kek, ilegal atau halal, merusak alam, menipu orang, gak ada yang peduli. Coba lihat aja di sosmed, konten yang flexing biasanya viral. Flexing rumah mewah, jam mahal, saldo rekening, income miliaran, dijamin langsung rame. Viewsnya jutaan, komentarnya penuh pujian, followers langsung naik. Dapat validasi maksimal to the top. Orang yang jelas-jelas duitnya bau haram, tetap dikasih panggung, tetap disebut bos, tetap dipuja-puja. Karena publik kasih hormat ke yang kaya, budaya kita makin kuat. Selama lo punya duit, lo akan dihormati, terlepas uangnya dari mana. Orang Indonesia adalah pemuja uang, karena uang dianggap sebagai solusi bagi semua masalah. Benar apa betul Bapak Ibu Saudara? Uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Bapak Ibu Saudara di luar rumah mau ke WC, buang air kecil, buang air besar, perlu bayar? Bayar. Dengan uang, kamu bakal dihargai, dihormati, diakui, dicintai, diinginkan. Makanya orang Indonesia gampang banget ditipu karena ngebet pengen cepet kaya. Judol, pinjol, money game, dan berbagai scam lainnya sangat laku loh di sini. Kerugian pinjol dan investasi bodong dalam 10 tahun terakhir sekitar 142 triliun. Sementara perputaran uang judol sekitar 1000 triliun. Amazing ya? Money is our religion and rich people are the prophets. Ketika kita sebagai masyarakat memuja uang, yang dijadikan idola adalah orang kaya yang suka pamer. Ada nggak orang kaya yang nggak suka pamer? Ada, banyak. Bukannya mengkritik mereka loh, tapi kita malah kasih reward dan validasi, hormat, pujian, popularitas, serta mengabaikan keburukan mereka, menormalisasi atau memaklumi sikap buruk mereka. Kalau masyarakatnya begini, ya jangan heran orang akan berlomba-lomba dapetin uang dengan segala cara. Salah satu cara paling cepat adalah korupsi. Logika yang sederhana. Di satu sisi kita teriak benci koruptor, tapi di sisi lain sebagai rakyat kita sungkem sama pejabat yang kaya tanpa peduli asal usul uangnya. Ini kemunafikan yang udah ada dari zaman Belanda, yang bikin korupsi gak bisa hilang dari bumi Indonesia. Selama kita masih memuja orang kaya, pejabat akan terus cari jalan cepat buat menjadi kaya. Selama uang masih menjadi agama, jangan heran kalau ibadahnya adalah korupsi. Nah, Bapak Ibu Saudara, nasihat kedua dari kitab Amsal 15 ayat yang ke-27. Yuk kita lihat. Amsal 15 ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan tidak dapat dipungkiri kalau harta memang merupakan salah satu hal yang penting dalam hidup kita. Salah nggak sih kalau kita bekerja keras untuk mendapatkan harta? Salah nggak? Nggak salah. Kalau orang Kristen menjadi kaya raya, salah nggak sih?
Nggak salah. Kalau orang Kristen punya banyak uang, salah nggak sih? Nggak salah. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Alkitab aja suruh kita bekerja. Tapi yang salah adalah ketika kita, orang-orang Kristen, dikuasai keserakahan, bahkan sampai melakukan kecurangan untuk mendapatkan uang atau harta. Itu yang salah. Itu yang merugikan diri sendiri, bahkan menyakiti hati Tuhan. Harta yang kita dapatkan, yang kita hasilkan dengan cara curang, nipu, korupsi, nyatut, dan lain-lain, nggak akan bermanfaat bagi hidup kita. Isi come, isi go, orang bilang. Malah akan terus menimbulkan rasa nggak puas dan semakin mengantarkan kita kepada berbagai masalah atau dosa. Jadi yang kedua, Alkitab menasihati kita, keserakahan dan kecurangan mendatangkan celaka. Hindari hal itu. Yang ketiga, apa nasihat Alkitab bagi kita? Mengejar harta malah kehilangan hal-hal lainnya. Yuk kita baca lagi Amsal 23 ayat 4 sampai yang kelima. 1, 2, 3. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Nah, ayat ini relevan dengan kehidupan manusia modern, yaitu saya, Bapak Ibu Saudara. Harta kekayaan telah menjadi sesuatu yang salah satu penting menjadi satu-satunya yang penting, sehingga tanpa sadar kita hidup untuk mengejar harta. Tanpa sadar kita terbawa arus untuk mengejar harta. Padahal kita semua sebenarnya sudah tahu bahwa kehidupan enggak melulu tentang uang kan? Kehidupan enggak melulu tentang harta kan? Tapi banyak orang masih memilih untuk mengorbankan hubungan baiknya dengan sesama, mengorbankan relasi baiknya dengan sesama, atau kehilangan waktu untuk keluarga, kehilangan waktu untuk ibadah, bahkan sampai berani melawan kehendak Tuhan supaya untuk menghasilkan lebih banyak harta. Suatu hari ada seorang anak yang papanya terlalu sibuk bekerja siang malam setiap hari. Lalu kemudian ketika suatu malam papanya itu pulang ke rumah dan anak ini ternyata belum tidur. Dia menunggu papanya. Papanya kaget, loh nak, tumben kamu jam segini kok belum tidur? Bukannya kamu besok sekolah? Anak ini bilang, "Pak, aku mau bicara sebentar sama papa. Boleh enggak aku minta waktu papa sebentar?" "Oh, boleh, mau bicara apa?" Lalu kemudian si anak dan papa ini duduk berdua begitu ya. Dia bilang begini, "Papa begitu sibuk, usaha papa banyak. Berapa sih kalau papa hitung dalam 1 jam papa bisa menghasilkan uang?" Lalu kemudian papanya menyebutkan satu jumlah. "Oh, kalau papa perkirakan ya, dalam 1 jam papa bisa menghasilkan sekian." Lalu kemudian tanpa diduga anak ini mengeluarkan seluruh uangnya yang dia bawa di kantongnya. "Pak, ini hasil tabungan aku. Cuma ada segini. Bisa dipakai berapa lama untuk papa bisa nemenin aku?" Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, papanya tersadar. Dia sudah terbawa arus untuk mengejar harta. Mungkin hartanya dia dapatkan, tetapi kehilangan hal lainnya. Kehidupan kita tidak pasti. Jangan korbankan hal lainnya untuk mengejar harta. Apapun bisa berubah dalam sekejap. Baik dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, maupun dalam kehidupan yang lebih luas seperti kemarin. Tiba-tiba terjadi demo berjilid-jilid. Kantor kita, usaha kita, bangsa negara kita, bahkan dunia bisa terjadi sesuatu dalam sekejap. Berapapun banyaknya harta yang kita miliki sekarang, tetap kok bisa habis dalam sekejap. Ingat kisah Ayub?
5 hal penting yang harus dimiliki manusia diambil dalam semalam. Mari kita sadar hari ini, banyak hal yang jauh lebih berharga ketimbang mendapatkan harta. Sekali lagi, harta salah satu hal yang penting. Jangan jadikan dia satu-satunya yang penting dalam hidup kita. Pidato dari Brian Dyson, Presiden dan CEO pertama Coca-Cola Enterprises Incorporation tahun 1986 sampai 1991, dia mengingatkan kita, bayangkan saja begini, hidup sebagai permainan di mana kita melemparkan 5 bola ke udara. Sebut saja itu pekerjaan, keluarga, kesehatan, teman, dan semangat. Pekerjaan atau usaha itu adalah bola karet. Kalau kita menjatuhkannya, bola karet pasti akan membal, mantul lagi, tidak akan rusak. Tetapi 4 bola lainnya, keluarga, kesehatan, teman, dan semangat, itu bola yang terbuat dari kaca. Kaca kalau jatuh pasti akan pecah, remuk, hancur berkeping-keping. Minimal dia akan lecet, robek, rusak. Tidak akan pernah sama lagi seperti semula. Jadi melalui ilustrasi ini, Brian Dyson mengajak kita renungkanlah dan berjuanglah untuk skala prioritas dan keseimbangan dalam hidup kita. Nasihat yang ketiga dari Alkitab apa tadi? Mengejar harta malah kehilangan yang lainnya. Jadi harta salah satunya, bukan satu-satunya yang penting. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari nasihat Alkitab? Bersyukur dan berbagi dengan sesama. Yuk kita baca Lukas 12 ayat 33 sampai 34. 1, 2, 3. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan mengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini sebuah kisah ketika ada orang kaya yang ingin mengikuti Yesus. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan inilah yang Tuhan suruh dia lakukan. Berbagi dengan tulus dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi jiwa kita. Coba kalau Bapak Ibu Saudara melihat ada orang pemulung atau apa pengemis yang lagi kehausan di jalan, di pinggir jalan, lalu kita berikan sebotol air mineral, air putih aja, nggak usah teh atau sebagainya. Rasanya dia pasti senang sekali. Atau kalau sekarang kan lagi banyak galian-galian tuh di pinggir jalan. Nah, para penggali itu biasanya kelelahan. Kalau pas lagi ada di depan rumah Bapak Ibu Saudara, berikan aja botol air mineral. Mereka pasti rasanya senang sekali. Dan ketika melihat kesenangan di mata mereka, sumringahnya senyum mereka hanya untuk mendapatkan sebotol air mineral, bukankah itu juga menyejukkan hati kita? Membuat hati kita terasa puas juga. Berbagi artinya kita tidak terikat terhadap harta yang kita miliki saat ini. Berbagi juga mengajar kita untuk selalu bersyukur. Kalau kita masih bisa berbagi, artinya kita masih punya duluan. Kalau kita bisa berbagi dengan orang lain, memberikan dengan orang lain, artinya berkat Tuhan masih ada di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara punya kue ulang tahun, lalu kemudian bisa berbagi kepada Bib, kepada Ibu Lisna, kepada Pak Hendrik, kepada Ibu Rita, artinya Bapak Ibu Saudara sudah punya terlebih dahulu sehingga bisa berbagi dengan orang lain. Bukankah itu mendatangkan sukacita? Sehingga kita bisa bersyukur, masih ada loh berkat Tuhan di dalam hidup kita. Dengan berbagi Bapak Ibu Saudara, kita ingatkan diri kita sendiri bahwa mengumpulkan harta bukan tujuan hidup kita diciptakan di dunia ini. Tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu mengasihi Tuhan melalui sesamanya. Mengasihi Tuhan itu gampang. Ngomong aku cinta Yesus itu gampang. Nyanyi aku cinta Yesus itu gampang. Tetapi mewujudkannya, melakukan tindakannya tidak semudah mengatakannya. Itulah salah satu dengan cara
berbagi berkat Tuhan dalam hidup kita. John Rockefeller pernah menjadi salah satu orang terkaya di dunia, bahkan disebut miliarder pertama di dunia pada usia 25 tahun. Karena ia mengendalikan salah satu kilang minyak terbesar di Amerika pada waktu itu. Pada usia 31 tahun, dia telah menjadi penyuling minyak terbesar di dunia. Usia 38 tahun, dia sudah berhasil memimpin 90% minyak yang disuling di Amerika. Usia 50 tahun, setengah abad, dia adalah orang yang paling kaya di negaranya pada waktu itu. Tetapi pada usia 53 tahun, Rockefeller jatuh sakit. Bayangkan, orang paling kaya jatuh sakit. Seluruh tubuhnya tersiksa dengan rasa sakit yang nggak jelas dari mana dan membuat dia sangat menderita. Rambutnya mulai rontok dan botak. Seorang miliarder kelas dunia yang bisa membeli apapun yang dia inginkan, membayar pengobatan apapun yang dia inginkan, dalam penderitaan itu cuma bisa makan sop dan biskuit saja dengan susah payah itu pun. Dia nggak bisa tidur walaupun punya kamar yang mewah dan kasur yang mahal. Dia tidak bisa tersenyum, bahkan tidak merasa ada lagi yang penting di dalam hidupnya. Dia patah semangat, nggak pengen apa-apa lagi. Dokter pribadinya memperkirakan masa hidupnya hanya 1 tahun lagi kurang lebih. Dalam menjalani hari-hari menjelang kematiannya di tengah kesakitannya ini, Rockefeller suatu pagi dia terbangun dan sadar bahwa seluruh kekayaan yang dia miliki selama ini gak bisa dia bawa mati. Lalu kemudian segera dia menelpon John, asisten pribadinya, panggil pengacara, panggil akuntan, panggil manajer dan semua orang-orang penting yang dia butuhkan. Karena dia ingin menyalurkan sebagian besar kekayaannya ke rumah-rumah sakit, ke panti-panti asuhan, lembaga-lembaga penelitian, yayasan amal dan sebagainya. Bahkan dia juga mendirikan yayasan John D. Rockefeller yang bertujuan menemukan obat penisilin, obat malaria, obat TBC, difteri dan lain-lainnya. Saat itu, setelah John mulai membagikan sebagian yang ia peroleh, mujizat mulai terjadi, Bapak Ibu Saudara. Hari demi hari staminanya, metabolismenya, imun tubuhnya semakin membaik, sehingga dia berangsur-angsur sehat kembali. Karena ada rasa sukacita, ada rasa bahagia dari berbagi dengan orang lain. Sebelumnya dokter menyatakan dia akan mati pada usia 53 atau 54 tahun, karena waktu hidupnya hanya sekitar 1 tahun. Tetapi faktanya John Roy Rockefeller masih hidup sampai usia 98 tahun. John belajar bersyukur dan berbagi sehingga hidupnya dipulihkan. Sebelum kematiannya dia menulis begini: energi tertinggi mengajari saya bahwa segala sesuatu adalah miliknya dan saya hanyalah saluran berkat untuk memenuhi keinginannya. Hidup saya telah menjadi satu liburan panjang dan bahagia, penuh pekerjaan, penuh permainan. Saya menghilangkan kekhawatiran di jalan karena Tuhan masih ada dan sangat baik kepada saya setiap harinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak mau kita dikuasai oleh hal-hal lain selain dikuasai oleh Roh Kudus. Dan harta di dunia adalah salah satu hal yang sangat amat mudah menggoda kita, menguasai kita. Sehingga di dalam Alkitab yang Tuhan taruh di dalam hidup kita menjadi buku panduan itu, ada banyak sekali dibahas tentang uang, ada banyak sekali dibahas tentang harta, ada banyak sekali dibahas tentang kekayaan. Alkitab juga senada dengan pepatah, uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang buruk. Alkitab senada dengan pepatah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan 4 nasihat firman Tuhan pagi ini, mari kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita menggantungkan hidup kita tetap kepada Dia, sumber berkatnya, bukan kepada berkatnya, tetapi sumber berkatnya. Berkatnya bisa hilang, berkatnya bisa lenyap, berkatnya bisa habis, tapi sumber tidak pernah habis. Apa yang bisa kita pelajari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Boleh diklik. Yang satu, mempunyai
tabungan atau dana darurat. Yang kedua, serakah dan curang pasti membawa celaka. Yang ketiga, mengejar harta malah kehilangan hal lainnya. Yang keempat, belajar bersyukur dan berbagi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah belajar sebagian kecil dari firman-Mu yang begitu luas itu. Tuhan, Engkau lebih tahu daripada kami tentang pencobaan apa, hal-hal apa, godaan apa yang paling berat yang harus kami hadapi. Engkau sudah lebih tahu hal itu. Engkau memberikan panduan-Mu, Engkau memberikan buku manual-Mu, supaya kami tidak jatuh berulang-ulang di hal yang sama, supaya kami bisa terus belajar, supaya kami bisa terus dibangkitkan, supaya kami bisa meluangkan waktu kami lebih lagi hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kembali kami diingatkan, mungkin selama ini kami sudah terbawa arus dunia ini. Mungkin selama ini kami sudah berada di jalan yang salah. Tapi pagi ini Tuhan, Roh Kudus-Mu berbicara dan kami mendengarkan. Kami kembali diingatkan bahwa uang adalah salah satu yang penting di dalam hidup kami. Harta adalah salah satu berkat Tuhan di dalam hidup kami. Janganlah kami jadikan itu menjadi satu-satunya tujuan hidup kami, satu-satunya yang kami kejar. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami telah berbuat salah. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sudah lebih mementingkan harta ketimbang hal-hal lainnya. Pagi ini sebelum kami masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus-Mu, biarlah Tuhan juga menyucikan kami kembali, melayakkan kami kembali. Dosa kami yang merah seperti kirmisi Tuhan jadikan putih kembali seperti salju, sehingga kami layak duduk semeja dan sehidangan dengan kepala gereja kami yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu, manunggal menjadi satu dengan diri kami, sehingga godaan apapun, pencobaan apapun, halangan, tantangan, masalah, penderitaan, sakit, penyakit bisa kami hadapi bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya kita katakan amin. Saya undang para pelayan perjamuan untuk menempati posisinya, dan song leader bisa memimpin lagu yang akan dinyanyikan.
kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda kita menghormatinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari angkat darah Kristus masih dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita untuk menghormatinya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Renungkan bagaimana pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidup kita sampai hari ini. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Percayalah, Tuhan masih ada di sekitar kita, mendampingi kita. Berkali-kali Kau menolong, Dia pegang tanganmu. Berkali-kali Dia rangkul bahumu. Dia hapus air matamu. Mujizat masih terjadi. Tuhan masih ada. Naikkan pujian itu sekali lagi. Berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Kau menolong, dan masih sampai hari ini. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Kita yang tidak setia, kita yang bandel, Tuhan tetap setia. Berkali-kali Kau menolong, Alberta, Allah selalu beserta kita. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Yesus ada. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi katakan dengan penuh percaya. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kami memang kecil Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang besar. Kami memang tidak berdaya Tuhan, tapi
tetapi kami punya Tuhan yang gagah perkasa. Kami memang lemah Tuhan, tapi kami punya juru selamat yang kuat. Itulah sebabnya pagi ini kami bersyukur, dan hanya bisa bersyukur ketika tubuh dan darah-Mu menjadi satu dengan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menyembuhkan kami, memberikan solusi dari masalah kami, berjalan bersama dengan kami, mendampingi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bersama dengan Yesus kami bisa melakukan. Terima kasih Tuhan, semua dosa kami sudah Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan, pengampunan dan kekuatan Tuhan sudah kami terima pagi ini. Terima kasih Tuhan, walaupun mungkin fakta, kenyataan belum berubah, tetapi kami percaya iman kami tetap kuat teguh berpegang kepada Tuhan. Walaupun mungkin kenyataan yang kami hadapi belum berubah, walaupun mungkin doa kami belum dijawab, tapi kami percaya bersama dengan Yesus kami bisa tetap tegak berdiri, menjalani hari-hari kami, memulai bulan ini, minggu ini, sampai kepada minggu berikutnya, bulan berikutnya, karena sumber berkat itu terus berada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dunia boleh bergejolak, kondisi negara kami boleh bergejolak, tetapi kami bisa tetap tenang dilanda badai bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Kau berikan tinggal di dalam hati setiap kami. Karena Engkau tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu untuk terus mengajar kami, mengingatkan kami, bahkan membangunkan kami ketika kami gagal dan terjatuh. Sehingga hari demi hari kami semakin diperlengkapi dan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan dan diberikan kesempatan untuk bisa maju dan memasukkannya di dalam kotak yang ada di depan, Bapak Ibu Saudara bisa berdiri di tempat masing-masing dengan mengangkat amplop persembahan, atau yang akan mentransfer bisa mengangkat gadgetnya masing-masing. Kita akan sama-sama berdoa mengucap syukur bahwa kita sudah diberkati terlebih dahulu sehingga bisa mengembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Yang ada di lantai 2 mungkin bisa bergabung dengan kita. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami masih punya kesempatan untuk bisa mengembalikan persepuluhan yang memang adalah milik Tuhan. Mari Tuhan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami bisa mengelola yang selebihnya demi kesejahteraan hidup kami dan keluarga kami, juga terlebih dari itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami melakukan ini dengan penuh ketaatan dan iman kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bisa dimulai dari sebelah kiri saya lebih dulu. Kita masukkan ke kotak roh di depan. Dan kita akan sama-sama nyanyikan sekali lagi, ada kuasa di dalam nama Tuhan kita. Tuhan menara yang teguh.
melanjutkan membaca warta sepekan, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Nggak ada ya, semua jemaat yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Karmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum pagi ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Komsel Pemuda Alberta diadakan pada hari ini 7 September pukul 11 siang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Jernih Hawaruwu. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita pukul 10 Selasa 9 September 2025. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Magdalena Gianti Chandra. Mari bergabung bersama kami dalam Benteng Doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta, juga terbuka bagi umum. Yuk ajak keluarga, teman atau tetangga untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 6 dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu yang akan datang 13 September 2025 acara sharing kelompok. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan 14 September 2025 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah, supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ellen Francis tanggal 11 September, Saudara Daniel Billy 13 September. Tolong disampaikan ya Pak Hendrik. Tuhan Yesus memberkati. Dana diakonia, terima kasih kepada Diaken Puryantini 100.000 rupiah. Jemaat yang diharapkan untuk membesuk Raymond tanggal 5 September 2025 melakukan operasi laser batu ginjal. Jika ada waktu untuk membesuk di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Terima kasih untuk perhatiannya. Udah pulang. Udah pulang. Oh, udah pulang. Iya, sama. Thank you infonya. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta, bangsa, negara kita setiap malam jam 9 malam. Dimanapun kita berada, mari luangkan waktu berdoa sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan NKRI. Jangan bosan-bosan mengajak, mengingatkan tetangga, teman beribadah bersama di gereja Alberta, bisa melalui WA atau telepon atau pertemuan. Tetaplah ikuti kegiatan gereja kita Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA grup GBI Alberta. Terima kasih untuk kesetiaannya, untuk mendengarkan warta sepekan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan berdoa bersama. Mari kita satukan hati, berdoa bagi setiap pokok-pokok doa yang Tuhan taruh di dalam hati kita masing-masing. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan, mau menaikkan doa-doa Tuhan, pokok-pokok doa yang Tuhan taruh di dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur ya Bapa untuk ibadah pagi ini Tuhan Yesus. Kalau ibadah ini boleh berlangsung aman, tentram Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga, melindungi ya Bapa. Bukan hanya di gereja kami Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap ibadah dimanapun anak-anak-Mu beribadah ya Bapa. Kiranya Engkau tetap sertai, Engkau tetap lindungi Tuhan Yesus, Engkau tetap memberkatinya ya Bapa dalam setiap ibadah yang berlangsung hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan
Biar kiranya Tuhan Yesus tetap mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, Engkau tetap mencurahkan perlindungan-Mu Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Karmelia Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang sudah memberkati beliau Tuhan di dalam pelayanannya pagi ini Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap cita-citanya, masa depannya Tuhan Yesus. Juga suami dan anak-anaknya Tuhan memberkati di dalam pekerjaan dan pelayanan masing-masing ya Bapa. Engkau pakai lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, biar mereka juga boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun Engkau utus mereka Tuhan Yesus. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami melihat Bugam bersama kami Tuhan Yesus. Itu artinya perlindungan-Mu sempurna bagi Bugam kami Tuhan Yesus. Engkau tetap memberkati dengan kesehatan, Engkau tetap memberkati dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan di dalam Bugam memimpin dan menggembalakan jemaat-Mu Alberta ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang setia Tuhan untuk hadir pagi ini ya Bapa. Di dalam segala keadaan, di dalam setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kami Bapa, kami percaya Tuhan Engkau tetap Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus punya Allah, punya Roh Kudus yang selalu menemani kami, yang selalu menolong dan menopang kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk nasihat-Mu juga pagi ini Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan ajar kami untuk memanage keuangan kami Tuhan Yesus, memanage berkat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami boleh pakai dengan sebijaksana mungkin Tuhan di tengah-tengah keperluan, kebutuhan yang mungkin begitu banyak Tuhan, yang mungkin menurut pikiran kami di luar kemampuan kami Tuhan. Tapi kalau kami boleh melewati hari-hari kami boleh melewati bulan demi bulan Tuhan Yesus sampai ke bulan ke-9 ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau tetap memberkati kami semua Tuhan Yesus. Kami tetap bersyukur Tuhan untuk segala berkat yang Engkau berikan. Kami tetap bersyukur Tuhan kami masih boleh Engkau percaya Tuhan mengelola keuangan kami Tuhan Yesus, mengelola berkat daripada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu Bapa surgawi. Di tengah-tengah juga kesulitan ekonomi saat ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang butuh pekerjaan Tuhan Yesus. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau bukakan Tuhan lowongan pekerjaan Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau juga mendengar Tuhan setiap doa daripada anak-anak-Mu Tuhan, dari setiap orang tua Tuhan yang berdoa bagi anak-anaknya ya Bapa, di dalam kebutuhan mereka Tuhan Yesus mencari pekerjaan ataupun kebutuhan mereka untuk sekolah Tuhan Yesus, untuk biaya dan segala sesuatunya Tuhan Engkau yang cukupkan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk situasi Tuhan, kondisi yang tidak menentu saat ini Tuhan Yesus. Dunia memang tidak ada sesuatu yang menjanjikan bagi kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan di dalam Engkau selalu ada pengharapan, di dalam Engkau tetap ada sukacita Tuhan Yesus. Engkau tetap memberikan kami sukacita ya Bapa. Engkau tetap memimpin kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pemimpin ya Bapa, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Menteri sampai ke tingkat paling bawah Tuhan Yesus, dan juga untuk anggota-anggota DPR Tuhan yang terhormat Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberikan mereka hati, roh yang takut akan Engkau ya Bapa. Kau memberikan mereka hati yang mau bekerja untuk rakyat, mau mendengarkan setiap keluhan-keluhan rakyat Tuhan, setiap aspirasi rakyat Tuhan Yesus, karena mereka juga boleh duduk di sana Tuhan atas suara-suara rakyat Tuhan yang memilih mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan titik temu Tuhan Yesus antara aspirasi rakyat dengan para pejabat Tuhan Yesus.
Engkau juga yang tolong Tuhan untuk setiap demo-demo yang berlangsung Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Tuhan, kami sepakat Tuhan, kami menghancurkan setiap roh pemecah belah, roh provokasi, roh anarkis Tuhan Yesus, roh yang merusak Tuhan Yesus. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi Indonesia, kami berdoa bagi khususnya kota Jakarta yang kami cintai ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap doa anak-anak-Mu Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang berseru bagi negeri ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau curahkan Tuhan damai sejahtera-Mu bagi Indonesia. Engkau curahkan Tuhan berkat-Mu bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan berkat-Mu masih ada bagi Indonesia, khususnya untuk kota kami Jakarta ini Tuhan Yesus. Tuhan, jauhkan dari segala keadaan yang tidak aman Tuhan, supaya keadaan semakin kondusif Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kami keamanan untuk kami melakukan aktivitas kami, untuk kami melakukan pekerjaan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk perlindungan-Mu Tuhan, untuk khususnya untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau dengarkan Tuhan. Kami rindu Tuhan terjadi hujan pertobatan di bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau ampuni Tuhan bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kasih-Mu, belas kasih-Mu masih tersedia bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan bangsa ini Tuhan. Engkau akan berikan Tuhan pertobatan bagi bangsa ini, bagi setiap pemimpin-pemimpin Tuhan Yesus yang lalim Tuhan Yesus. Tuhan, sadarkan mereka Tuhan. Tuhan, berikan mereka hati Tuhan, berikan mereka hati yang sadar Tuhan Yesus. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan Indonesia Tuhan, seluruh kota Tuhan, khususnya kota Jakarta ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap keluarga di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan tetap memberkatinya ya Bapa. Tuhan memberikan kami perlindungan sempurna Tuhan bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk gereja ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh doa kami Tuhan ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam surga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari